Shalom, salam jumpa kembali. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan indah saat ini. Dan kita memulai aktivitas kita dengan beribadah. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 8, Bagimu Tuhan nyanyianku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan hari ini Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Saudaraku, takut akan Tuhan adalah frasa atau ungkapan yang sering kita dengar dari kesaksian Alkitab. Terlebih hari ini kitab Amsal. Seorang warga jemaat pernah bertanya, apakah rasa takut yang sering kita alami dalam hidup kita sehari-hari sama dengan takut akan Tuhan seperti diajarkan oleh firman Allah? Kata takut menurut firman Tuhan adalah bermaksud atau bertujuan positif. Takut dalam bahasa Ibrani dengan kata irat, atau dalam bahasa Yunani dengan kata phobos, itu memiliki atau memperlihatkan rasa hormat, kagum, takjub, tunduk, dan pasrah kepada Tuhan oleh karena kemahakuasaan atau kemahabesaran dan kasih-Nya yang ajaib serta mulia yang sudah dinyatakannya dalam hidup umat-Nya. Umat Israel sering sekali diingatkan oleh Allah untuk takut kepadanya. Karena mereka sesungguhnya sudah merasakan langsung bagaimana kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Serta menuntun mereka dalam perjalanan yang sengit di padang gurun selama 40 tahun. Serta memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian yang subur dan berlimpah susu maupun madu sebagai tempat tinggal dan hidup bagi mereka, tanpa mereka harus mengeluarkan uang sepeser pun. Kita juga sebagai umat Allah yang sudah menerima perjanjian baru diperintahkan oleh Allah untuk takut kepadanya, karena kita telah menerima penebusan Allah melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, saudaraku, takut akan Tuhan itu sesungguhnya membuat kita mengalami sukacita, kelepasan, kegembiraan, dan berbagai keberuntungan lainnya dalam hidup kita ini. Secara khusus dalam nas firman Tuhan hari ini, minimal ada 2 keberuntungan yang kita peroleh. Pertama disebut ketenteraman yang besar, yang dapat diartikan sebagai sebuah atau suatu kondisi yang aman, yang tenang dan stabil. Sesulit atau sesusah atau sekacau apapun kondisi hidup kita, tetapi dikala kita takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman, aman dan nyaman di dalam Tuhan. Yang kedua adalah ada perlindungan bagi kita sebagai anak-anaknya. Kita adalah anak-anak Allah, sebagaimana dipersaksikan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Perlindungan Allah sudah kita peroleh sejak hidup kita di dunia ini, karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kita telah dilindungi dari jerat iblis dan roh-roh kegelapan.
Kita telah dilindungi oleh Allah dari kuasa dan belenggu dosa maupun maut. Itulah perlindungan yang sejati yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Jaminan akan hidup yang kekal dalam kerajaannya. Saudaraku, bila sedemikian hebat dan ajaib kuasa dan kasih Tuhan kepada kita, tidakkah kita takut, tunduk, atau taat kepadanya? Tidakkah kita kagum, takjub kepadanya? Tidakkah kita hormat dan pasrah kepadanya? Takut akan Tuhan membuatmu hidup dalam kebenaran dan ketentraman daripadanya. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Di hari ini ya Tuhan, dikala kami bertambah usia kami, bertambah berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, bertambah sempurna kehidupan kami karena firman-Mu yang menjadi penuntun kami, yang meneguhkan iman kami, mendidik kami dalam kebenaran-Mu, supaya kami takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan kami memperoleh berbagai hal yang membuat kami bersuka cita, bergembira, berbagai keberuntungan yang menyenangkan hidup kami. Karena itu kami tidak akan pernah ragu lagi untuk menjalani kehidupan kami. Karena Tuhan bersama-sama dengan kami, menyertai kami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ada banyak permohonan kami dalam kehidupan kami. Untuk rumah tangga keluarga kami, berilah damai sejahtera dan kebahagiaan. Untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang meraih cita-cita melalui studi, pekerjaan, atau juga yang menanti-nantikan dan mencari pasangan hidupnya, Tuhanlah yang berkenan menolong mereka. Untuk para orang tua kami ya Tuhan, secara khusus para lansia, kiranya Tuhanlah juga yang menopang, memberi kekuatan hidup. Demikian juga untuk para nama baru ya Tuhan, anak-anak-Mu yang yatim piatu, Tuhanlah juga yang memelihara hidup mereka. Untuk warga jemaat-Mu yang masih terbaring sakit, dalam pengobatan oleh medis atau oleh keluarga, dalam pemulihan, Tuhanlah yang ikut ambil bagian di semua proses pengobatan mereka, agar mereka merasakan kelegaan, bahkan kesehatan dan kesembuhan daripada Tuhan Allah. Cukupkan kebutuhan hidup mereka. Berkatilah juga Tuhan para medis maupun keluarga yang merawatnya. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan dari gereja-Mu dimanapun berada, agar firman-Mu selalu dikabarkan Tuhan, dan lebih banyak lagi yang menerima Injil Tuhan. Dengarkan dan sempurnakan permohonan kami Allah, dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Horas.